Seorang coach olahraga di sekolah menengah mengumpulkan siswanya di lapangan. Kira-kira ada 25 siswa dimintanya berdiri sejajar di tepi lapangan sebelah sini untuk bersiaga melakukan lomba lari menuju ke ujung lapangan sebelah sana. Tetapi sebelum tanda mulai dibunyikan, ia mengajukan beberapa pertanyaan kepada semua. Pertanyaan pertama, katanya, siapa yang tadi sudah sarapan dengan kenyang? Separuh lebih mengangkat tangan. Lalu ia menyuruh mereka yang mengangkat tangan itu untuk maju 2 langkah. Pertanyaan kedua, siapa yang tadi malam tidur setidaknya 8 jam? Kurang dari setengah mengangkat tangan, dan mereka itu berhak maju 2 langkah. Pertanyaan ketiga, siapa yang punya tabungan di bank? Hanya 4 orang mengangkat tangan. Mereka boleh maju melangkah 2 langkah ke depan. Pertanyaan keempat, siapa yang tinggal bersama kedua orang tua yang masih hidup dan tidak bercerai? Para siswa saling menoleh. Ada 8 siswa saja yang mengangkat tangan dan boleh melangkah 2 langkah melewati yang lain. Pertanyaan terakhir, kata coach itu, siapa yang memiliki seorang ibu yang tidak harus bekerja sehingga selalu ada di sisi kalian untuk membantu di mana perlu? Kembali mereka saling tengok. Akhirnya hanya 3 orang siswa mengangkat tangan. Mereka diizinkan melangkah 2 langkah ke depan. Kemudian, berdasarkan posisi start yang sudah tidak sejajar itu, coach segera meniup peluit tanda perlombaan dimulai. Tiba-tiba, seorang siswa berteriak, "Ini tidak adil!" Kemudian diikuti oleh beberapa siswa yang lainnya. Coach itu segera mengumpulkan ke-25 anak itu di sekelilingnya. Lalu dia berkata, "Siapa bilang hidup ini adil?" Kemudian dia melanjutkan petuahnya. "Kamu tahu apa itu privilege? Itu sesuatu yang ada padamu sebagai sebuah pemberian, bukan karena kerja kerasmu. Itu semacam keberuntunganmu yang membuat engkau tidak harus mulai dari nol. Setiap kita yang diberi privilege, apapun bentuknya, jangan pernah meremehkannya. Berterima kasihlah untuk itu, karena tidak semua orang memilikinya. Kesehatan, anggota tubuh yang lengkap, keluarga yang masih utuh, sarapan pagi yang cukup, tabungan yang masih ada, orang-orang yang senantiasa siap dan ada untukmu, kesempatan belajar, dan sebagainya. Itu semua privilege. Kelak, jika kau sudah dewasa, jalanilah hidupmu dengan kesadaran bahwa dirimu sudah mendapat banyak privilege. Maka, kembalikanlah apa yang sudah kau dapatkan itu berupa kebaikan dan pelayanan kepada sesama dan masyarakat. Coach itu sungguh memberikan sebuah pelajaran hidup yang sangat baik. Serupa dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Ketika dia mengutus dan memperlengkapi mereka untuk melayani masyarakat di sekitar, disampaikannya pesan ini.
Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Matius 10 ayat 8. Banyak hal yang telah kita terima dalam hidup ini. Hal-hal yang kita peroleh waktu kita masih terlalu kecil untuk bisa membalasnya. Hal-hal yang tersedia tanpa kita meminta atau mengusahakannya. Pemberian-pemberian yang tak mungkin kita bayar impas sampai kapanpun, dengan apapun. Bahkan kebaikan-kebaikan yang sebenarnya tidak pantas kita terima. Kecil maupun besar, material maupun non-material. Kita menerimanya cuma-cuma. Semua itu disebut privilege. Atau dalam bahasa iman Kristen kita menyebutnya grace, anugerah. Kalau kita menyadari bahwa diri kita telah dilimpahi grace dalam hidup ini, apakah respons yang terbaik yang dapat kita berikan? Jawabannya ialah, milikilah suatu sikap grateful, bersyukur. God is a graceful giver, so we have to be a grateful receiver. Jika Allah itu pemberi anugerah yang maha murah, selayaknya kita ini menjadi penerima anugerah yang tahu bersyukur. Apa wujud nyata dari tahu bersyukur itu? Ilmuwan Albert Einstein pernah berkata begini, "It's every man's obligation to put back into the world at least the equivalent of what he takes out of it." Adalah kewajiban setiap orang untuk mengembalikan kepada dunia ini paling tidak setara dengan apa yang ia dapatkan darinya. Dalam perspektif iman Kristen, kita juga bisa mengartikannya, itulah wujud nyata dari bersyukur, yaitu memberi kembali, giving back kepada siapa saja. Semua anugerah yang kita terima dalam hidup kita dari sejak kita kecil. Mengembalikan kepada siapa? Memberi kepada orang tua, memberi kepada gereja, memberi kepada kampus atau sekolah atau alma mater kita, memberi kepada kaum lemah, orang-orang miskin papa, memberi kepada masyarakat yang kurang beruntung, memberi kepada banyak pihak yang melalui banyak saluran pasti tersedia. Singkatnya, memberi dengan kesadaran bahwa kita telah lebih dulu diberi. Tuhan tidak membutuhkan apa-apa dari kita sebagai balasan pemberiannya kepada kita. Tidak. Tetapi yang Dia kehendaki adalah kita bersyukur dengan cara mengembalikan pemberian itu kepada siapa saja yang pantas menerimanya dari kita. Giving back, itulah salah satu wujud penting kita bersyukur dalam hidup ini. Bapa Sang Maha Pemberi, sadarkanlah kami untuk mengerti bahwa kami telah menerima banyak sebelum kami sendiri memulai.
Sebelum kami melangkah, terlebih dulu kami dianugerahi. Mampukan kami untuk menghargai serta mensyukuri semua orang yang telah berbaik hati dan mengingat untuk selalu berbagi, sebab tak semua seberuntung kami. Sebaliknya, jika sepertinya orang lain telah mendahului dan menerima lebih banyak daripada kami, jangan biarkan kami berkecil hati, sebab setiap kami pasti diberi kelengkapan tersendiri. Walau tampaknya sederhana, dari situ kami boleh mengawali. Engkau tak pernah kekurangan cara untuk memberkati. Setiap kami pasti diberkati agar suatu saat kami pun mampu memberkati, sehingga dibesarkanlah nama-Mu dalam hidup kami. Amin. Salam jumpa sahabatku semua. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube saya. Bagi yang pertama kali, perkenalkan saya Pendeta Pipi Agusdali, pendeta dari Presbyterian Church USA yang berbasis pelayanan di GKI Los Angeles. Apabila program Saat Teduh ini terasa memberkati sahabat semua, sila subscribe, like, comment, dan membagikannya. Dan untuk itu saya ucapkan terima kasih.